Baru-baru ini HNK merilis sebuah dokumenter yang menyebutkan bahwa Tiongkok kemungkinan besar sedang secara diam-diam melancarkan perang terhadap dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri insiden kebocoran dokumen Ansun. Oktober 2024 lalu, stasiun TV HNK Jepang merilis dokumenter berjudul Mengejar Dokumen yang Bocor dari Tiongkok. Dalam film tersebut, sebuah perusahaan swasta Tiongkok bernama Ansun, Aisun, mengalami kebocoran dokumen dengan 577 file yang bocor. Sun, yang dikenal sebagai Ansun dalam bahasa Mandarin, Aisun, memiliki hubungan dengan Kementerian Keamanan Publik yang berkuasa di Cina. File tersebut berisi berbagai teknik serangan cyber dan informasi internal dari lebih dari 20 negara di Eropa, Asia, dan Afrika. NHK menghabiskan setengah tahun untuk menelusuri dan menganalisis informasi ini, mengunjungi 7 negara, dan mewawancarai berbagai ahli dan akademisi. Kesimpulan mereka adalah pemerintah Tiongkok sangat mungkin sedang melancarkan perang kognitif terhadap banyak negara dan masyarakat, tidak menyadari risiko perpecahan sosial yang dihadapi. Benarkah kesimpulan ini? Apa sebenarnya yang ditemukan NHK? Atas dasar apa mereka menarik kesimpulan ini? Mari kita telusuri lebih lanjut. Kebocoran dokumen Ansun. Dokumenter menyebutkan bahwa kebocoran dokumen Ansun pertama kali ditemukan oleh perusahaan keamanan Taiwan, Tim T5, pada Februari 2024 lalu. Tim T5 menemukan sebuah tautan GitHub yang berisi banyak dokumen yang berkaitan dengan perusahaan swasta Tiongkok, Ansun Information, Aisun. Di antara total 577 dokumen tersebut, banyak yang mengandung alat teknis untuk serangan cyber, seperti cara meretas akun Google dan Windows, mengendalikan komputer, dan cara mengoperasikan ponsel dari jarak jauh. Selain itu, Ansun tampaknya juga memiliki banyak informasi internal pemerintah asing. Ditambah lagi, dokumen tersebut juga menyimpan catatan percakapan karyawan Ansun yang tampaknya mengindikasikan bahwa perusahaan Ansun mungkin memiliki hubungan dengan Departemen Keamanan Publik Tiongkok. Oleh karena itu, menurut tim T5 bahwa kebocoran Ansun ini layak untuk diteliti. Chang Zhecheng, analis ancaman cyber tim T5, mengatakan bahwa dokumen ini bisa menjadi petunjuk penting partisipasi pemerintah Tiongkok dalam serangan cyber dan bahkan memungkinkan dunia luar memahami bagaimana pemerintah Tiongkok berkolaborasi dengan perusahaan swasta. Insiden kebocoran Ansun ini memang sempat menarik perhatian media internasional di awal tahun. Namun pada saat itu, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi, untuk memverifikasi klaim ini, NHK memulai serangkaian penyelidikan. Apakah dokumen-dokumen itu nyata? Langkah pertama yang dipikirkan NHK adalah memverifikasi keaslian dokumen tersebut. Karena jika dokumen-dokumen itu palsu, maka kesimpulan selanjutnya mungkin tidak berarti. Setelah melihat isi dokumen, mereka menemukan bahwa keberadaan Taiwan tampak cukup signifikan di dalam dokumen. Misalnya banyak data pribadi warga Taiwan yang tampaknya dicuri, serta data lalu lintas seluruh Taiwan. Selain itu, dalam catatan percakapan internal karyawan juga disebutkan bahwa Ansun ingin menargetkan Universitas Nasional Chengchi Taiwan untuk serangan cyber. Maka dari itu, reporter NHK mengunjungi NCCU, National Chengchi University, Taipei, Taiwan, untuk wawancara dengan asisten Profesor Chow Nian Huang
dari Departemen Ilmu Politik yang telah lama meneliti isu Tiongkok. Menurut Profesor, pada waktu yang sama ketika karyawan Ansun menargetkan Universitas Nasional Chengchi, server internet universitas memang mengalami serangan skala besar oleh pihak tak dikenal. Banyak akun email dosen, termasuk miliknya, mencatat beberapa percobaan masuk ke akun, dan isi email beberapa dosen tampaknya telah disalin dan diunduh. Selain Taiwan, NHK juga menemukan bahwa di antara dokumen kebocoran Ansun tersebut, banyak dokumen yang dinamai dengan CZ, yang mungkin dikenal oleh beberapa orang sebagai kode negara untuk Republik Ceko. Jadi, reporter NHK langsung terbang ke Praha untuk wawancara dengan Senator Pavel Fisker, Ketua Komite Luar Negeri. Setelah melihat dokumen tersebut, Fisker mengonfirmasi bahwa itu memang merupakan data internal Uni Eropa. Pelaku saat itu tampaknya ingin mendapatkan informasi terkait bagaimana Uni Eropa akan menangani perang Rusia-Ukraina, kebijakan energi dan informasi lainnya. Menurutnya, bagi Ansun, jika mereka berhasil menembus salah satu negara Uni Eropa, mereka akan dapat melihat informasi negara-negara anggota lainnya yang cukup untuk menyebabkan ancaman besar secara internasional. Berdasarkan dua kasus tersebut, NHK menduga bahwa dokumen yang bocor dari Ansun seharusnya adalah asli. Tepat pada saat itu, tim T5 dari Taiwan juga melaporkan temuan baru. Apa itu perusahaan Ansun? Aisun. Tim T5 menyatakan bahwa saat mereka menganalisis dokumen Ansun, mereka menemukan sebuah alamat IP yang digunakan secara internal oleh Ansun. Setelah dianalisis, alamat IP ini terkait dengan banyak alamat yang digunakan untuk serangan cyber, yang semuanya adalah alamat yang pernah ditunjuk oleh lembaga profesional dari berbagai negara sebagai alamat yang terlibat dalam serangan yang didukung oleh otoritas Tiongkok. Selain itu, tim T5 juga menemukan dalam dokumen Ansun sebuah buku panduan produk untuk program Tridstone, sebuah program jahat yang sangat terkenal digunakan oleh organisasi hacker Tiongkok IPT41. Semua ini telah didokumentasikan oleh Departemen Kehakiman AS. Tim T5 berpendapat hal ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan Ansun mungkin adalah penyedia atau pengembang teknologi Threadstone. NHK juga menduga ini menunjukkan bahwa Ansun mungkin memiliki kerjasama dengan organisasi hacker Tiongkok. Tetapi siapa mereka sebenarnya? Mengapa mereka berkolaborasi? Masih tanda tanya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tim NHK memutuskan untuk langsung mendatangi kantor pusat Ansun di Tiongkok. Dalam dokumenter tersebut, mereka mengunjungi dua kantor di Shanghai dan Chengdu. Namun ketika wartawan tiba di tempat, mereka menemukan kantor tersebut sudah kosong dan bahkan pelang nama telah dicopot. Maka, wartawan memutuskan untuk mengubah strategi. Mereka pergi ke Perancis untuk bekerja sama dengan White Hat Hackers atau hacker topi putih untuk melacak kegiatan karyawan Ansun. Istilah topi putih dalam bahasa gaul internet mengacu pada peretas komputer etis atau pakar keamanan komputer yang berspesialisasi dalam pengujian penetrasi dan dalam metodologi pengujian lain yang menjamin keamanan sistem informasi organisasi. Dengan bantuan para ahli, mereka berhasil menemukan dua tokoh kunci, yaitu X, CEO Ansun, dan Y, seorang mitra yang berlatar belakang insinyur. Investigasi menunjukkan bahwa pada tahun 2013, X dan Y secara patungan mendirikan perusahaan Ansun. Untuk apa mereka mendirikan Ansun? Apa sebenarnya tujuan Ansun? Dari rekaman chat kedua pendiri, NHK menemukan bahwa mereka tampaknya sangat menghargai hubungan dengan pejabat pemerintah, sering menyebutkan interaksi dan transaksi dengan aparat keamanan publik Tiongkok
dalam pesan mereka. Terkait ini, Mae Danowski, seorang peneliti Amerika yang telah lama menganalisis hacker Tiongkok, menyebutkan bahwa sejak Xi Jinping secara terbuka menyatakan tentang persiapan perang informasi pada tahun 2014, industri keamanan cyber Tiongkok tumbuh pesat. Lagi pula, di mana ada pundi-pundi uang, orang-orang juga ingin mendapatkan bagian, termasuk Ansun. Di Tiongkok, lebih dari 4.000 penyedia jasa melakukan pekerjaan serupa. Adapun sudut pandang dokumenter dari hasil investigasi NHK adalah bahwa kedua pendiri Ansun mungkin ingin memanfaatkan tren ini untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus menghasilkan uang. Dari sudut pandang lain, jika memang benar, teorinya mungkin ada kemungkinan untuk menemukan lebih banyak konten yang terkait dengan pemerintah Tiongkok. Setelah meninjau dokumen Ansun, mereka menemukan bahwa lebih dari setengah dari kolom penjualan pelanggan tercatat sebagai aparat atau polisi publik Tiongkok. Beberapa dokumen bahkan secara langsung menyatakan bahwa teknologi ini dikembangkan berdasarkan permintaan dari polisi publik. Dan di sini, polisi publik mencakup baik pemerintah pusat maupun unit kepolisian lokal. Apapun itu, mereka semua telah mengeluarkan anggaran besar untuk berkolaborasi dengan Ansun, membeli teknologi dan lain-lain, dengan nilai order bisa mencapai jutaan yuan atau miliaran rupiah. Jadi, NHK berpendapat bahwa Ansun memang memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Tiongkok ingin bekerja sama dengan Ansun? Tentang hal ini, dokumenter memberikan jawaban karena mereka ingin melancarkan perang kognitif. Tiongkok sedang melakukan perang kognitif terhadap negara luar. Untuk mengklarifikasi detail kerjasama antara kepolisian Tiongkok dengan Ansun, wartawan NHK menghubungi Hai Yanteng, seorang aktivis yang pernah bekerja sebagai polisi di Guangzhou, Tiongkok, tetapi kemudian berselisih dengan pemerintah dan sekarang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat. Hai Yanteng menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi internal, sehingga harus mengalihkan sebagian dari bisnis mereka kepada perusahaan swasta seperti Ansun. Di antara banyak layanan yang beragam ini, ia secara khusus menyebutkan bahwa pengendalian opini publik yang juga dikenal sebagai perang kognitif adalah kebutuhan utama bagi Departemen Keamanan Publik Tiongkok. Misalnya, dokumen-dokumen ini mencakup sistem pengendalian opini publik Twitter yang hanya memerlukan operasi sederhana untuk mencuri hak akses akun tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat para pembangkang lain yang juga berada di pengasingan, seperti Eric Liu Lipeng, yang sebelumnya bertanggung jawab untuk menyensor pernyataan di Weibo, telah membagikan SOP mereka dalam menangani kata-kata sensitif. Dan Yao Cheng, mantan kolonel Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, yang mengatakan banyak masalah mendasar saat ini adalah karena perbedaan nilai dan ideologi antara Tiongkok dan Barat. Untuk mengatasi masalah seperti ini, Tiongkok sangat mementingkan perang kognitif yang juga merupakan fokus reformasi militer Tiongkok. Lalu, bagaimana perang kognitif dijalankan? Dokumenter ini memberikan contoh bahwa Tiongkok mungkin mencuri atau memalsukan akun para aktivis luar negeri, memposting pernyataan ekstrim yang bertentangan dengan posisi asli mereka dalam grup, bertujuan untuk membingungkan persepsi orang lain untuk menciptakan konflik. Atau mereka mungkin menggunakan akun robot palsu untuk menyebarkan secara besar-besaran pendapat tertentu, membuat publik mengira bahwa pendapat tersebut adalah mayoritas pandangan umum. Dokumenter menyatakan bahwa dengan cara ini, Tiongkok dapat mengubah persepsi masyarakat dunia tentang isu tertentu tanpa mengeluarkan satupun tentara, secara diam-diam mengubah struktur dunia. Selama wawancara,
Yao Cheng juga menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang akurat tentang perang. Menurutnya, perang sebenarnya sudah dimulai. Reaksi berbagai pihak terhadap insiden kebocoran dokumen Ansun. Setelah terjadi insiden kebocoran dokumen Ansun, hal itu menarik perhatian banyak ahli keamanan cyber dan keamanan nasional. Nicholas F. Tiamiades, seorang peneliti yang lama mendalami isu Tiongkok dan mantan pejabat pemerintah AS, dalam wawancara dengan Voice of America, menyatakan bahwa insiden ini membantu dunia luar memahami bagaimana Tiongkok melaksanakan operasi cybernya dan menunjukkan bahwa skala pertasan Tiongkok sudah mengglobal. Menurut Bob Gourley, pendiri perusahaan konsultan keamanan cyber OODA, bahwa pekerjaan yang relatif dasar mungkin diserahkan kepada perusahaan swasta oleh pemerintah Tiongkok, sedangkan operasi spionase yang berlanjut kemungkinan masih di bawah kendali langsung pemerintah komunis. Namun, dia juga menekankan bahwa bahkan serangan cyber yang lebih dasar tetap dapat menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat global. Selain itu, Rand Rotzman, seorang peneliti perang kognitif di Amerika, dalam wawancara dengan NHK, secara khusus menyebutkan bahwa meskipun pandangan umum adalah bahwa untuk menghadapi ancaman perang kognitif, semua orang perlu meningkatkan kemampuan membaca media mereka. Dia percaya itu adalah pandangan yang terlalu ideal. Menurut riset dan pengertiannya, begitu seseorang telah membentuk pandangan atau keyakinan, sangat sulit untuk mengubahnya. Dengan kata lain, ia merasa bahwa jika seseorang sudah dipengaruhi oleh perang kognitif, meningkatkan literasi media mungkin tidak berguna. Pendekatan yang lebih ideal adalah membentuk keyakinan yang kuat pada orang tersebut sebelum perang kognitif tiba. Namun, dalam wawancara ini, ia tidak menyebutkan secara spesifik tentang metode operasi, hanya bisa mengungkapkan dengan ekspresi tak berdaya bahwa masa depan umat manusia yang dihadapi mungkin adalah masyarakat yang semakin sulit dibedakan antara yang asli dan palsu, semakin terpecah belah. Seperti dalam dokumenter NHK kali ini, setelah mereka mengajukan pertanyaan, wartawan langsung melakukan wawancara dan verifikasi, memastikan suatu hipotesis memiliki kesimpulan sementara sebelum mereka melanjutkan penyelidikan lebih dalam atas masalah lain. Dengan pengaturan seperti ini, pemahaman informasi oleh semua orang mungkin akan lebih sinkron, tidak seperti mengabaikan proses verifikasi, tiba-tiba melompat ke kesimpulan dengan kekhawatiran yang terlalu arbiter. Hal ini benar-benar sangat mengesankan dan banyak yang bisa kita pelajari darinya. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang ketat, kami kira masih ada beberapa orang yang mungkin merasa bahwa meskipun proses argumen NHK tampak logis, itu masih mungkin tidak dapat dipercaya. Lagi pula, mereka tidak melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah Tiongkok saat ini. Juga tidak ada orang dalam dari Ansun yang benar-benar muncul untuk berbicara. Lantas, apakah ini berarti dokumenter NHK ini sepenuhnya omong kosong atau tidak memiliki nilai referensi? Menurut kami, tidak bisa juga dikatakan demikian. Di satu sisi, setelah insiden kebocoran Ansun terjadi di awal tahun, banyak orang di seluruh dunia mulai menelitinya. Dan dokumenter NHK ini, sebagai salah satu hasil yang diterbitkan lebih awal, memiliki nilai referensi metodologis tertentu. Meskipun mungkin memiliki kekurangan, itu juga bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian lain. Di sisi lain, perang kognitif sangat berbeda dari perang konvensional. Metode utamanya adalah mengubah pemikiran dan perilaku target sebanyak mungkin tanpa meninggalkan jejak. Jadi, pihak yang melancarkan perang kognitif mungkin tidak akan dengan mudah mengaku bahwa mereka sedang melakukan perang kognitif.
dan beberapa kritik yang tampaknya masuk akal. Jika manipulasi informasinya sengaja diperbesar, tetap saja memiliki dampak negatif pada masyarakat. Kemudian jika terjadi dampak ini atau perubahan kognitif, mungkin sulit untuk dibalikan, seperti yang dikatakan oleh Dr. Walsman di atas. Namun, ada satu hal di mana kami sendiri tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Walsman. Kami merasa bahwa literasi media atau proses identifikasi untuk berpikir dan berdiskusi lebih banyak ketika melihat informasi apapun sangatlah penting. Informasi yang kami sebutkan di sini juga mencakup argumen yang tampaknya memiliki posisi yang sangat dekat dengan diri sendiri. Karena sekarang adalah zaman di mana berita palsu menyebar dengan cepat. Setiap pihak bisa menjadi penyerang, dan setiap orang juga bisa menjadi target. Selain itu, beberapa narasi yang tampaknya memiliki posisi yang mirip, mungkin di belakangnya ada orang yang ingin sengaja memprovokasi emosi untuk menciptakan kekacauan. Jika kita berhenti berpikir, kita mungkin lebih mudah terjebak dalam keyakinan yang tertutup dan bias, yang mungkin membuat lebih mudah bagi penyerang untuk memprovokasi perpecahan masyarakat. Tentu saja, kami tahu bahwa ini sangatlah sulit. Jadi kami juga bisa memahami mengapa ekspresi Dr. Walsman terakhir kali terlihat sangat putus asa. Terakhir, film dokumenter ini juga menyebutkan kasus dugaan perang kognitif Tiongkok terhadap Taiwan. Namun karena keterbatasan waktu, bagian ini kami serahkan kepada teman-teman untuk menonton sendiri film dokumenter tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.